Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elmiani dengan NIM 22016AF dari kelas A22 Akademi Farmasi MSI Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara ekstraksi dengan metode reflux. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fitokimia. Sebelum kita membahas bagaimana cara ekstraksi dengan metode reflux, saya akan menjelaskan secara umum terkait ekstraksi. Nah, apa sih itu ekstraksi? Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Sebelum memilih suatu metode ekstraksi, maka kita itu perlu menentukan target ekstraksi yang akan kita capai. Adapun beberapa target ekstraksi diantaranya yaitu yang pertama, senyawa biokimia yang diketahui, yang kedua, senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme, yang ketiga, sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara struktural. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat terkait metode ekstraksi. Jadi, metode ekstraksi itu terbagi atas beberapa jenis, yaitu berdasarkan ada atau tidaknya proses pemanasan. Metode ekstraksi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ekstraksi secara dingin dan ekstraksi secara panas. Untuk ekstraksi secara dingin dapat digunakan metode maserasi atau perforasi. Untuk ekstraksi panas dapat digunakan metode reflux atau sofletasi. Nah, yang kedua itu berdasarkan bentuk campuran yang diekstraksi. Yang pertama itu ekstraksi padat cair, apabila substansi yang terdapat dalam campuran berbentuk padat. Yang kedua itu ekstraksi cair-cair, apabila substansi yang diekstraksi terdapat dalam campuran berbentuk cair. Jenis yang ketiga itu berdasarkan proses, maka ekstraksi terbagi atas ekstraksi berkesinambungan dan ekstraksi bertahap. Untuk ekstraksi berkesinambungan, pelarut yang sama dipakai berulang sampai proses ekstraksi selesai. Sementara untuk ekstraksi bertahap, ekstraksi pada tiap tahap selalu dipakai yang baru sampai proses ekstraksi selesai. Nah, tadi telah dijelaskan beberapa metode terkait ekstraksi, bagaimana proses ekstraksi, dan apa itu ekstraksi. Sekarang, kita akan membahas ekstraksi dengan menggunakan metode reflux. Nah, apa itu reflux? Jadi, reflux merupakan metode ekstraksi dengan bantuan pemanasan. Faktor yang mempengaruhi ekstraksi yaitu diantaranya jumlah pelarut dan waktu ekstraksi. Jadi, prinsip dari metode reflux ini adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Syarat ekstraksi menggunakan metode reflux ini, sampelnya harus tahan terhadap pemanasan. Secara umum, pengertian reflux sendiri adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin baik. Ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya adalah ekstraksi berkesinambungan. Nah, bagaimana prinsip ekstraksi dengan metode reflux? Jadi, prinsip dari metode reflux ini adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Syarat ekstraksi menggunakan metode reflux ini, sampelnya harus tahan terhadap pemanasan. Adapun keuntungan dan kerugian dalam menggunakan metode reflux. Yang pertama, kita akan membahas terkait keuntungan. Jadi, keuntungannya yaitu membutuhkan alat yang sederhana, biaya yang murah, waktu ekstraksi yang diperlukan lebih cepat dibandingkan dengan ekstraksi menggunakan maserasi dengan perolehan kembali yang tinggi. Kerugiannya, sulit mencapai ekstraksi dengan sempurna meskipun menggunakan pelarut yang cukup banyak. Seringkali melarutkan oligomer yang lebih rendah. Metode ini juga hanya dapat dilakukan pada senyawa yang tahan terhadap pemanasan.
Nah, selanjutnya prosedur ekstraksi dengan metode reflux. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada metode ini yaitu statif dan klem, pemanas, labu alas, kondensor, pompa, parut, simplisia, dan vaselin. Setelah menyiapkan alat dan bahan, maka kita dapat langsung melakukan ekstraksi dengan metode reflux. Nah, yang pertama, letakkan labu alas di atas pemanas. Apabila yang kita gunakan adalah heating mantle, maka labu yang kita gunakan adalah labu alas bundar. Apabila yang kita gunakan adalah pemanasnya hot plate, maka yang kita gunakan adalah labu alas datar. Kemudian, setelah labu diletakkan di atas pemanas, masukkan batu didi di dalam labu untuk mencegah terjadinya bumping dan untuk meratakan panas. Setelah itu, kita masukkan sampel atau simplisia, kemudian kita tambahkan pelarut. Apabila telah ditambahkan simplisia dan pelarut, maka kondensor dapat dipasang di atas labu alas. Untuk pemasangan kondensor, kita dapat menggunakan statif, klem, dan penjepit sebagai tempat penyangga berdirinya kondensor agar berdiri lurus. Kemudian kondensor kita pasangkan dengan selang. Untuk lubang yang di bawah, tempat air masuk, selang dihubungkan ke pompa, sedangkan untuk lubang yang di atas, tempat air keluar, selang dihubungkan ke ember. Setelah dipasang kondensor dengan baik, maka kita dapat menyalakan heating mantle atau hot plate, atur suhu sesuai yang kita inginkan atau yang dibutuhkan. Kemudian ekstraksi akan berlangsung selama 3 jam. Setelah 3 jam, sebaiknya pelarut diganti minimal 3 kali. Ekstraksi selesai apabila pelarut dalam labu berubah menjadi bening. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.